pembelajarannya 24 jam Kak. Oke, mungkin Oke, buat akun ais_ramadhani, kalau belajar 24 jam ini otak bisa bocel gitu aja, nggak mungkin belajar 24 jam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, anak-anakku semua, saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke? Masih tetap semangat, masih tetap sehat, jaga kesehatan. Di luar sana juga lagi banyak virus yang tidak kita inginkan. Ya, bertemu lagi dengan saya Kadamar di channel Bimbel Nusantara Belajar. Konten kali ini kita masih seputar ngeleseh lah. Lebih enak sebutnya ngeleseh karena lebih akrab kayaknya ya. Ngeleseh bareng anak-anak hebat, bareng anak-anak gagah, anak-anak tangguh dan manusia-manusia kuat. Kalau kata Om Tulus, manusia-manusia kuat. Nah, ya kali ini Kadamar juga punya tamu yang istimewa juga. Dari SMA Taruna Nala Malang. Nah, mungkin dari kalian semua ada yang punya impian masuk ke SMA Taruna Nala di Malang. Boleh, nanti bisa nanya ke kita gitu ya. Nah, kemudian di konten kali itu saya NB Kadamar mau memberikan sedikit informasi kepada kalian bahwasanya di Indonesia itu sudah banyak sekolah SMA semi militer berasrama dan sekolah SMA unggulan. Bukan cuman satu atau dua SMA saja yang ada di Indonesia ini, tapi sudah banyak SMA semi militer dan SMA unggulan yang ada di Indonesia. Nah, makanya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang SMA semi militer dan SMA unggulan yang ada di Indonesia, terus saksikan channel Bimbel Nusantara Belajar. Ya, pada video sebelumnya, pada episode sebelumnya, saya rasa bagi kalian yang sudah menonton YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar pasti tahu nih kira-kira siapa nih anaknya yang masuk SMA Taruna Nala. Dulu pernah saya panggil, kita undang untuk podcast bareng kita. Mau tahu siapa orangnya? Langsung saja kita ketemu dengan Abang Devon Alriga Hasrul, kelas 10 IPS 2 Seman Taruna Nala angkatan 6. Ya, dulu Bang Devon ini di NB angkatan 4. Bang Devon di Taruna Nala aktif di Pramuka. Oke, tepuk tangan buat Abang Devon. Ya. Oke, apa kabar Bang Devon? Ya, perkenalkan diri dulu lah kepada pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Devon Alriga Hasrul dari SMA Taruna Nala Malang, angkatan 6 dari kelas 10 IPS 2. Dan dulu saya di NB angkatan keempat. Oke, dulu Bang Devon ini di NB angkatan ke-4 ya. Ya, dulu bagi yang pernah lihat YouTube channelnya Bimbel Nusantara Belajar, mungkin sudah tahu ya kisah yang unik ya. Ini orang unik kalau kadang bilang dia punya rasa cinta tanah air yang besar. Di video sebelumnya juga Kadamar kan pernah ngobrol-ngobrol ya, pas Bang Devon itu pamit PDK ke Malang. Dulu kalau les selalu pakai seragam abri. Wah, tuh sampai tukang gojeknya takut, dikirain dia bener-bener abri. Nggak taunya ABCD, abri bukan cepak doang. Karena tapi oke lah ya. Terus kalau kemana-mana pakai seragam, libur ke TNI itu, kalau libur sekolah maunya ke museum, kemudian pengen ditempatin di Papua katanya buat umpan peluru. Waduh, luar biasa kalau udah tentara. Ya, jarang ya anak muda zaman sekarang yang punya pola pikir seperti itu.
gitu kan, cinta tanah air, terus bela negaranya luar biasa seperti Bang Devon ini. Oke, kita langsung aja Bang Devon. Di sini sudah ada 5 pertanyaan nih, 5 pertanyaan dari netizen via kolom komentar yang kepo nih, kepo banget pengen tahu lebih jauh tentang SMA N Taruna Nala Malang. Nah setelah nanti Bang Devon jawab nih kekepoannya netizen, nanti Bang Devon Kadamar kasih kesempatan untuk memperkenalkan SMA Taruna Nala Malang supaya generasi-generasi setelah Bang Devon ini tahu nih, oh SMA militer tuh bukan cuma satu di Indonesia, bukan one and only gitu loh. Ternyata SMA Taruna Nala juga bagus gitu ya. Oke Bang Devon, kita langsung aja nih ke pertanyaannya. Ini apa nih? Sebetulnya ada 7 pertanyaan nih. Oh, diborong sama akun Ibu Ais Ramadhani. Oke, nggak apa-apa. Kita jawab aja Bang Devon. Apa katanya Bang Devon? Coba jawab apa? Baca pertanyaannya Bang Devon. Akunnya Tebatigu tuh apa? Mau tanya kalau di Nala tahapan seleksinya apa aja dan kuota untuk anak dari luar Malang berapa? Oke, tolong dijawab Bang Devon dari akun Tebati_guh ya. Oke, coba dijawab Bang Devon. Kalau untuk tahapan seleksinya, pertama itu ada tahapan administrasi ya. Administrasi ini gratis, tidak dipungut biaya. Terus ada tes psikologi, habis itu ada tes jasmani, tes kesehatan, tes TKA kompetensi akademik, tes keswa kesehatan jiwa, terus ada FGD focus group discussion. Nah ini dia. Sama yang terakhir ada pantukir. Pantuhir. Sebelum pantukir itu ada wawancara, baru pantukir. Pantuhir itu ngapain tuh? Pantukir itu penentuan terakhir. Yeah. Jadi di tesnya itu yang udah lolos dari wawancara itu diundang ke, kalau kemarin ya diundang ke Malang, ke sekolah tuh. Nanti dilihat nih yang benar-benar dari situ yang cocok itu nanti disaring sama panitia. Oke. Nih ada sedikit poin menarik di sini. FGD. Ya, FGD itu apa panjangannya? Fokus group discussion. Focus Group Discussion. Nah, FGD ini setahu Kadamar itu untuk menyaring level-level manajer ke atas. Nah, ini kok ditaruh di tes seleksinya Nala. FGD itu apa sih? Kalau kemarin ya, kan, saya kan nggak ada. Iya, memang Bang Devon ini nggak ada FGD. Mungkin Bang Devon tahu tuh FGD itu seperti apa, Bang Devon? Kalau yang saya alamin sih FGD itu jadi kita tuh kita tuh diskusi, jadi di kelompok itu kita dikasih materi terus dikasih satu materi. Ya, terus nanti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, oke, terus kita diskusi, terus nanti ada satu moderator. Satu moderator, kemudian Kita nanti masing-masing itu menyampaikan pendapat kita tentang yaitu musinya itu. Oke, tentang apa yang judulnya itu ya, topiknya itu ya, pendapatnya apa gitu ya. Nanti siapa yang punya pendapat yang bagus itu mungkin nilainya lebih bagus mungkin gitu ya Bang Devon ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Bang Devon? Kalau untuk kuota dari luar anak dari luar Malang itu sebenarnya tergantung dari jumlah angkatannya ya. Pasti ya sekitar 15 sampai 20 anak gitu. Tapi itu juga kalau angkatan saya kan kemarin 150, tahun ini 175. Jadi tiap tahun naik ya iya, kuotanya ya. Oh, tergantung. Kemarin itu karena awal-awal Covid kan, jadi kan nggak banyak-banyak banget gitu. Oh. Iya. Berarti tergantung dari satu angkatan kuotanya berapa, kemudian diambil di luar Malang itu sekitar 15 sampai 20 ya. Berarti memang chance-nya memang masih kecil ya untuk di luar Malang ya, gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya kira-kira gitu. Oke, cukup ya. Cukup mungkin ya buat akun Tebati_guh. Kalau ada mau pertanyaan lagi nanti silakan tanya lagi kepada kami ya. Untuk sementara saya jawab itu aja cukup. Oke, lanjut Bang Devon. Akun apa itu Bang Devon? Ais Ramadhani. Adakah jalur beasiswa, apa saja persyaratan tersebut? Hmm. Kalau jalur beasiswa ini
dulu waktu zamannya sebelum jadi SMA Taruna Nala tuh masih ada, tapi semenjak jadi SMA Taruna Nala ini sudah dihapus sistem Beasiswanya nggak ada. beasiswanya udah nggak ada itu. Jadi tidak berlaku lagi. Oke, untuk beasiswa nggak berlaku ya di SMA Taruna Nala gitu ya. Oke, syarat dan ketentuannya udah nggak ada. Oke, cukup ya akun ais_ramadhani. Oke, kita lanjut Bang Devon. Nih akun, lagi Ais Ramadhani lagi ya. Oke, untuk Ais Ramadhani langsung. Pembelajarannya 24 jam Kak. Oke, mungkin. Oke, buat akun ais_ramadhani, kalau belajar 24 jam, ini otak bisa bocel gitu. Jadi nggak mungkin belajar 24 jam ya. Coba, mungkin begini, Bang Devon akan menjelaskan apa sih aktivitas Bang Devon selama di SMA Taruna Nala. Mulai dari melek mata sampai tutup mata gitu mungkin ya, maksudnya ais_ramadhani. Oke, silakan Bang Devon jelaskan. Bangun jam berapa, tidur jam berapa? Kalau di sana kami tuh jam 4 pagi itu udah bangun. Jam 4 pagi itu bangun buat sholat subuh ya. Habis sholat subuh jam 4:30 itu olahraga pagi ya, lari, push up, sit up gitu. Jam 5 paginya kita masuk lagi ke asrama buat bersih diri, persiapan apel. Nah, jam Persiapan apel. Jam 6 itu apel, sekitar 15 menit. Apel pagi ya? Iya, apel pagi. Apel pagi, terus jam 6:15 mungkin itu udah masuk ke ruang makan pagi. Makan pagi, mungkin setengah jam, habis itu turun ke kelas. Jam 5 itu udah turun ke kelas, itu udah persiapan KBM ya. Udah KBM jam 7 mulai, jam 7 terus jam 10 itu istirahat 15 menit. Mulai lagi KBM sampai jam 12. Nah, kalau dulu tuh aslinya tuh sampai sore. Dulu tuh belajarnya tuh kalau nggak salah 3 jam. Tapi karena pandemi ini jadi waktunya dipersingkat gitu. Dari jam 12 itu kita apel siang, habis apel siang makan siang. Jam 1 itu balik lagi ke asrama. Itu kegiatannya menyesuaikan tuh, mungkin ada yang mau nyuci atau jemur gitu. Oh, nyuci sendiri. Ngelika sendiri. Bagus, hebat kan? Nyuci sendiri loh. Terus jam 3 sore sampai jam 4 sore sampai jam 5 itu juga ada yang belajar, ada yang olahraga ya. Jadi kegiatannya menyesuaikan aja sih. Kalau saya sih lebih ke ya selang-seling aja, misalkan hari ini belajar, besok olahraga gitu. Terus makan sorenya? Nah, terus belum, terus apa lagi? Jam 5 nih mandi, persiapan apel malam. Jam 6 apel. Terus mungkin setengah jam, habis itu masuk ke ruang makan malam sampai jam 7. Jam 7 itu turun ke masjid persiapan sholat isya. Sholat maghribnya kapan? Maksudnya Sama di pertanyaannya waktu sama Abang Devon. Tunggu, kan apel sorenya jam 6 nih. Iya, ya sebelumnya itu apel dulu. Maghribnya kan pasti di sana jam 6 kurang, ya. setengah 6 ya. Iya. Karena Jawa Timur kan, karena Maghrib dulu, baru naik lagi buat apel. Nah, baru apel sore, apel malam. Oke, terus apel malam, makan malam, sholat isya. Habis sholat isya itu kegiatan menyesuaikan lagi. Iya. Mau yang belajar, boleh pakai handphone nggak? Kalau handphone itu cuma hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Laptop tiap hari bisa pakai. Oh, laptop tiap hari bisa pakai, tapi handphone Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu sama aja, bisa main game di laptop. Makanya beli laptop yang bagusan biar bisa main game gitu ya. Nggak apa-apa, handphone di ini kan bisa WhatsApp juga dari laptop gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan ya, jangan main terus, belajar yang benar. Oke, terus, udah itu aja. Kalau itu tidur kan jam berapa nih? Oh ya, tidur jam 9 itu persiapan ronda malam. Ronda malam? Iya, jadi itu tradisi di Angkatan Laut emang. Oh, ronda malam itu ada berapa grup dan berapa orang dan berapa lama rondanya? Rondanya mungkin sekitar 15 menit. Jadi ronda 15 menit keliling SMA. Iya, jadi kan sistemnya tuh kita di asrama kan. Nah, itu kita nanti di
belakang kamar itu. Nanti di dalam kamar itu kita nih siap-siap nih, udah siap. Nanti yang ngecek masuk. Kamarnya dilihat nih apa namanya, kok bersih apa kotor gitu, sedangkan udah siap gitu. Jadi itu kita dicek satu blok itu, satu blok. Sini kalau udah selesai apa namanya bisa lanjut istirahat gitu. Oh, berarti dicek tiap kamar, Iya. kerapihan, kebersihannya, terus kesiapannya untuk menjelang kegiatan esok hari gitu ya. Oke, next, habis ronda malam apa? Ronda malam. Itu setiap anak apa di ini di apa jadwalkan besok si A, besok si B itu gimana sistem rondanya? Jadi ya itu apa namanya, yang ngeronda tuh dari mentornya dari kelas 12 sampai kelas 11. Oh, seniornya. Oke. Seniornya masuk ke semua kamar nih masing-masing nih. Jadi per lantai ini pasti ada yang ngeronda nih. Dicek satu blok kanan gitu. Satu blok itu mungkin ada 5 kamar ya. Jadi dicek tuh semua kamarnya. Apa namanya? Ya kalau nanti ada yang mungkin kurang rapi atau apa tuh nanti bisa ditindak gitu. Ditindak, sit up, push up, Iya, lari betul. gitu. Gitu, Nah, itu mengecek kesiapan buat ya, besok. kesiapan buat besok hari. Iya. Nah, pertanyaannya, seniornya siapa yang ronda? Seniornya itu yang ronda biasanya dari pejabat-pejabat, biasanya tuh dari Guru-gurunya. enggak, ketua organisasi mungkin. Berarti masih siswa-siswa itu juga Masih yang juga. Oh, gitu. Iya. Oh, ya. Tapi ada nggak dari guru atau dari orang SMA Nalanya itu yang ikut serta? Palingan dari pembina. Dari pembinanya. Dari pembina. Oke. Ya, wis. Oke, kemudian tidurnya jam berapa tadi? Langsung tidur jam? setengah 10 biasanya. Setengah 10 paling malam ya. Iya. Itu kalau misalkan ada yang tidur sampai jam 12, jam 1, jam 2 tuh ada yang marahin nggak? Nggak ada sih, soalnya Terserah aja gitu. Iya, soalnya kita malam juga selama nggak berisik ya Nggak apa-apa. Terus pokoknya kamu bangun jam 4 gitu, kamu mesti bangun gitu. Iya. Pokok mau kamu tidur jam setengah 4, jam 4 mesti bangun gitu ya. Iya. Nggak ada yang marahin ya. Nggak ada. Oke. Ya, jadi begitu. Lanjut lagi nih. Waduh, IC underscore Ramadhani. Ya, lanjut lagi Kak. Apa yang masuk hanya dari lulusan SMP negeri, bisakah lulusan SMP Islam swasta mendaftar di Semantar Nala? Nah, oke. Kebetulan sama nih case-nya sama Bang Devon. Silakan Bang Devon. Nah, kalau yang dari lulusan SMP negeri ini dari semua SMP bisa nih. Kebetulan saya sendiri dari SMP swasta ya. Jadi mau dari negeri swasta juga Bisa aja ya. Iya. Bang Devon Nggak juga ada dari pengaruh. SMP mana tuh? SMP Budi Mulia 2 Bintaro. Oh, SMP Budi Mulia 2 Bintaro ya. Jadi begitu ya, IC Ramadhani, bukan hanya dari SMP negeri, mau dari SMP swasta juga bisa. Tapi kalau dari SMP luar negeri nggak tahu. Oke. Ini apa lagi nih? Pertanyaan dari siapa lagi? Udah ya? Oh ya, berarti selesai semuanya diborong sama IC underscore Ramadhani. Oke, kalau gitu sudah kami jawab semua, sudah Bang Devon jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Apabila masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ke komentar di IG atau di media sosial kami, kemudian boleh langsung tanya ke Bimbel Nusantara Belajar. Oke, selesai ya pertanyaannya. Dan terima kasih untuk akun Tebati underscore Guh dan akun Ibu Ais Ramadhani. Oke, nah sekarang buat Bang Devon, tolong perkenalkan SMA Taruna Nala kepada pemirsa yang ada yang sedang menyaksikan YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Ya, silakan Bang Devon, perkenalkan biar orang ini tahu nih, ada loh SMA militer lain selain SMA 1 dan SMA 2 yang lainnya gitu loh. Oke, silakan Bang Devon. Jadi saya perkenalkan sedikit tentang SMA Taruna Nala ya. Kami itu dulu
sejarahnya itu kami dulu tuh namanya SMA 10. SMA Negeri. Ya, SMA Negeri 10 Malang. SMA Negeri 10 Malang. Siap. Tahun berapa tuh Bang Devon? Tahun udah dari 90-an gitu. Jadi sama waktu diambil alih sama Sampurna. Sampurna. Ya, Oke. Sampurna Leadership Academy. Oh, jadi Sampurna Leadership Academy. Oke. Ya, nah akhirnya tuh mulai tahun 2000 itu udah kalau nggak salah udah expire apa ya sama Sudah tidak bekerja Sudah sama tidak lagi bekerja dengan sama Sampurna. lagi. Ya, Ah. akhirnya dari angkatan laut ini pengen membangun SMA juga. Mm-mm. Nah, makanya diambil tuh di SMA 10 tuh diakuisisi sama TNI AL dan dibangun jadi SMA Taruna Nala. Gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian ya SMA dulu kan saya kan daftar itu ya SMA itu ya Salah satu itu. SMA yang lain gitu. Iya. Oke. Kemudian Buat kalian yang pengen daftar itu mikirnya tuh jangan SMA itu aja gitu. Jadi di luar itu masih banyak yang lebih masih banyak. yang bagus itu juga masih banyak yang Ah. yang boarding dan nggak kalah gitu, nggak kalah bagus sama SMA yang lain gitu. Ah. Jadi kalau misalkan tidak masuk ke SMA yang itu ya di SMA Taruna Nala ini juga Bagus Bagus juga juga, gitu gitu. karena sama-sama memiliki pendidikan yang berbasis semi militer dan pendidikan berkarakter. Kayak apalagi yang mau diperkenalkan untuk SMA Taruna Nala, misalkan berapa orang yang dari kelas 12 itu yang masuk ke Akmil, Akpol atau sekolah kedinasan atau ke luar negeri kira-kira Bang Devon? Nah itu kemarin dari angkatan ketiga itu banyak itu yang dari Nala itu nerusin ke TNI Polri itu udah banyak itu sekitar udah 30-an itu 30 siswa-siswi Iya. masuk ke TNI Polri. Sisanya ada yang masuk ke perguruan tinggi PTN, ya, swasta, keluar negeri ada Bang? setahu saya ada. Ada ya, oke. Ada. Berarti ada juga yang keluar negeri. Bagi kalian yang mau masuk ke mau meneruskan sekolah ke luar negeri, ya bisa aja dari SMA Taruna Nala gitu. Jadi jangan berpikiran kalau masuk ke sekolah SMA semi militer tuh hanya untuk TNI Polri aja. Itu sebuah pemikiran yang sempit gitu guys. Karena yang kita ambil dari SMA semi militer adalah pendidikan berkarakter, disiplin, kemudian bela negara, cinta tanah air dan sebagainya ya Bang ya. Betul. Gitu. Kalau Bang Devon sendiri cita-citanya mau kemana sih? Saya sebenarnya cita-citanya mau ke itu TNI kalau nggak polisi. Oh, Kalau nggak TNI, situ saya mau lanjut ke mungkin ke Poltekkip atau Poltekkip gitu. Oh, Poltekkip. Oke. Kalau gitu sudah dari Bang Devon, kira-kira begitulah profil SMA Taruna Nala versinya Bang Devon ya. Versinya Bang Devon, jika ada kekurangan ya mohon dimaafkan aja, jika ada kelebihan ya silahkan diterima dengan baik kan begitu ya. Oke, terus terakhir nih. Kak Damar cuman pengen Bang Devon berpesan buat adik-adik generasi muda yang mau masuk SMA Taruna Nala tahun depan, biar mereka lebih termotivasi, lebih tahu bahwasannya SMA semi militer berasrama itu banyak gitu ya. Ya, silakan. Apa motivasi dan pesannya Bang Devon? Dari saya untuk kalian yang ingin daftar di SMA Taruna Nala, tolong dipersiapkan dari sekarang kemampuan itu mental, fisik, akademik itu dipersiapkan dari sekarang. Soalnya saingannya itu banyak sekali dan kalian ini nanti juga ketemu sama orang-orang yang bisa lebih hebat dari kalian ya. Ya, Jadi dari Sabang sampai Merauke dari ya Bang ya. Iya, dan Banyak itu. jadi harus dipersiapkan dari sekarang maupun itu mental, fisik atau akademik. Jangan pernah meremehkan apapun gitu saat tes itu. Ya. Jadi memang semua SMA militer berasrama di Indonesia itu bagus. Soal-soalnya susah. Kak Damar tahu persis tuh soal-soal Nala itu tahun kemarin itu soal AKM kalau nggak salah, asesmen kompetensi minimum.
karena ada beberapa siswa NB juga yang tahun ini berhasil masuk ke SMA Taruna Nala, dan dia cerita ke Kak Damar bahwasanya, soal PPDB-nya, soal seleksi akademiknya susah sekali. Itu soal asesmen kompetensi minimum gitu. Nah, jadi sekali lagi dan berkali-kali, dan Kak Damar nggak bosan untuk ingatkan ke kalian, jika kalian ingin menempa diri kalian, jika kalian ingin keluar dari zona nyaman, masuklah ke SMA semi militer berasrama di Indonesia atau SMA unggulan yang ada di Indonesia. Karena jika kalian masuk ke sana, kalian akan terbentuk mentalnya, akan terbentuk juga spiritualnya. Nah, kalau kalian juga mau masuk ke sana, jangan lupa bimbelnya tetap Bimbel Nusantara Belajar. Oke, baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Mudah-mudahan informasi yang ada di video kali ini bisa bermanfaat buat kalian-kalian semua. Semoga kalian bisa termotivasi dengan baik. Akhir kata, Kak Damar dan Bang Devon, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan, untuk cepatnya hilang pandemi COVID ini di seluruh muka bumi ini. Oke, jangan lupa tetap terus pantengin channel Bimbel Nusantara Belajar. Tetap sehat dan see you, bye bye.